Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan pantun ya Bapak Ibu. Dimohon untuk dibalas dengan cakep. Oke. Di Kota Padang ada Gua Keramat. Letaknya dekat rumah Pak Camat. Selamat datang Bapak Ibu yang hebat. Mari kita jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 10 Padang beserta pimpinan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang teristimewa calon guru penggerak angkatan 11 kita, yaitu Ibu Rahmani SPDGR yang telah hadir bersama kita hari ini, yang akan memberikan materi, di mana materinya yakni tentang budaya positif. Puji syukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengupgrade informasi, menggali ilmu kembali guna menjadikan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang baik nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Bersama kita dengarkan sambutan dari pimpinan sekolah sekaligus rekan sejawat yang akan disampaikan oleh Ibu Setiawati. Kepada Ibu Setiawati kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat menghadiri diskusi budaya positif dari CGP Angkatan 11 Ibu Rahmani SPDGR. Salawat dan salam tidak lupa pula kita tujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk sebuah perubahan, yaitu perubahan positif untuk meningkatkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya, selamat kepada Ibu Ramani yang saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Semoga dengan Bu Rama menjadi CGP angkatan 11 ini bisa menebarkan budaya-budaya positif atau membagi ilmunya kepada kita bersama pada hari ini. Kebetulan pada hari ini Bu Ramani akan membahas diskusi tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan penebaran budaya positif ini menjadikan siswa kita menjadi siswa yang disiplin positif dengan keyakinan kelas serta posisi-posisi kontrol yang ada pada diri kita dapat merubah kita ke arah yang lebih baik nantinya. Seterusnya nantinya kita sebagai guru juga bisa menyelesaikan masalah-masalah, yaitu masalah siswa kita melalui restitusi segitiga restitusi kontrol guru. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya di sini hanya memberikan semangat dan dukungan kepada Ibu Rahmani. Semoga diskusi ini nantinya bisa membuat kesepakatan bagi kita bersama yang nantinya membuat kita berubah diri kita yang awalnya tidak paham bagaimana cara penerapan budaya positif khususnya untuk di sekolah kita, dan nantinya setelah diskusi ini ada perubahan nyata bagi kita semuanya. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kita ucapkan kepada Ibu Setiawati SPD. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperlama waktu lagi, kita dengarkan saja pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Rahmani SPDGR. Pada Ibu Rahmani SPDGR kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Suci yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan diskusi kita pada hari ini. Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Masih. Baik, Bapak Ibu, saya juga tidak mau kalah ya, karena tadi moderator kita menyampaikan pantun, saya juga akan berusaha menyampaikan pantun. Nanti jika saya menyebutkannya, bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Oke. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang Bapak Ibu semua. Mana cakepnya? Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka kegiatan menyebarkan pemahaman dan pemahaman penerapan positif, disiplin positif, budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Setelah itu, Bapak Ibu tidak lupa pula kita ucapkan salat beriringan salam kepada Nabi Muhammad kita yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Kali ini saya akan memandu diskusi kita mengenai budaya positif Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saja Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini adalah saya memenuhi tugas dalam aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah pada modul 1.4. Nah, saya juga didampingi oleh para dosen hebat, terutama ini Bapak Ibu, fasilitator saya adalah seorang dosen di IAIN, Imam Monjol. Beliau bernama Bapak Suryadi Fajri MPD. Beliau merupakan orang yang sangat motivator bagi kami sebagai fasilitator, serta saya juga didampingi oleh Ibu Marleni Herman SPT MPD. Beliau seorang guru di SD Al-Azhar. Terima kasih. Selanjutnya, adapun Bapak Ibu, tujuan diskusi kita pada hari ini adalah tentang yang pertama, bagaimana kita menumbuhkan suatu karakter, menumbuhkan karakter murid, menumbuhkan karakter guru dan visi sekolah kita melalui budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, adapun kesepakatan forum yang akan kita laksanakan untuk kegiatan kita hari ini, diseminasi positif adalah yang pertama, kita akan saling menghormati pendapat antara sesama. Sepakat Bapak Ibu? Iya, baik. Walaupun nanti perbedaan pendapat yang terjadi pada kita semua, kita sepakati bahwasanya perbedaan pendapat itu wajar. Nanti kita cari solusi dari perbedaan pendapat tersebut. Yang kedua, berpartisipasi aktif. Oke Bapak Ibu, bisa berpartisipasi aktif? Bisa ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selain itu, kita berpartisipasi aktif, kita juga akan menumbuhkan hubungan positif antara kita sesama, di mana hubungan positif ini nantinya akan menjalin kolaborasi yang baik antara kita. Selanjutnya, menyampaikan ide-ide yang relevan terhadap pengembangan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, adapun poin-poin pokok pada pertemuan kita kali ini, diskusi kita kali ini, yang pertama adalah disiplin terhadap nilai-nilai kebajikan. Bagaimana menerapkan nilai disiplin terhadap nilai-nilai kebajikan. Kemudian juga kita membahas bagaimana teori motivasi yang sebenarnya, bagaimana dengan penghukuman, apakah kita boleh menghukum anak, atau bagaimana dengan penghargaan atau reward pun. Kemudian juga apa saja sih sebenarnya kebutuhan dasar seorang manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas, apa saja keyakinan kelas yang kita terapkan dalam kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam menerapkan suatu kontrol kita terhadap peristiwa yang terjadi pada murid. Selanjutnya yang terakhir adalah
bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ataupun tindakan yang dilakukan oleh seorang murid kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 6 nilai budaya positif yang nanti akan kita bahas dalam diskusi kita kali ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, sebelum saya mulai bagaimana sebenarnya penerapan yang benar terhadap budaya positif, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Bapak Ibu, apa itu kira-kira budaya positif? Oke, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Oke, Ibu Suci. Terima kasih Bu Rama. Baiklah, saya coba menjawab apa itu budaya positif. Kita pelajari dari katanya saja, budaya itu adalah nilai-nilai. Nah, kalau positif tentu mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi mungkin bisa saya simpulkan saja kalau budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan, di mana kalau ini di sekolah berarti dia positif dan berpihak kepada siswa. Jadi nilai-nilai keyakinan yang berpihak kepada siswa, yang menumbuhkan semangat siswa menjadi siswa yang berpribadi disiplin serta kreatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Rahma. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Suci. Benar ya Bapak Ibu semuanya, bahwasanya budaya itu merupakan suatu kebiasaan yang kita lakukan seperti itu. Nah, terima kasih Bu Suci. Atau masih adakah lagi yang lainnya? Budaya apa itu budaya positif? Sepertinya Ibu Vinika, silakan Ibu Vinika. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rahma telah mengizinkan saya menjawab pertanyaan apa itu budaya positif. Nah, menurut saya di sini budaya positif itu adalah menanamkan kepada siswa hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif, sehingga siswa tersebut bisa membiasakan atau bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan saling menghargai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, benar ya Bapak Ibunya, bahwasanya budaya positif ini suatu kebiasaan yang dimana kita menanamkan nilai-nilai yang baik, menanamkan hal-hal yang baik kepada peserta didik, sehingga peserta didik dia tuh merasa aman, merasa nyaman, dan merasa menyenangkan dalam tempat dia menimba ilmunya. Nah, Bapak Ibu, nah ini merupakan budaya positif itu hal-hal yang memang kita biasakan dalam kehidupan kita dalam sekolah. Budaya positif merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik yang dimana kita lakukan di sekolah, tempat siswa kita menimba ilmu, dan yang dimana kebiasaan ini akan berpihak kepada murid kita. Berpihak kepada murid kita sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari masa ke masa dan waktu ke waktu. Sehingga dengan berkembangnya pribadi peserta didik ini, maka dia akan memiliki karakter-karakter profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Dengan adanya nilai-nilai positif, budaya-budaya positif, maka peserta didik kita merasa, oh ternyata saya di sini aman ya. Ternyata di sini menyenangkan ya. Ternyata menimba ilmu itu tidak sesusah yang dibayangkan ya, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dengan adanya penerapan budaya positif ini membuat siswa kita tuh merasa mereka berkolaborasi dengan kita dengan baik, seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tadi ada budaya positif, sekarang kita masuk kepada perubahan paradigma budaya positif. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, nah, apa kira-kira itu perubahan paradigma budaya positif? Ya, adakah Bapak Ibu yang mengetahui paradigma perubahan budaya positif? Oke, siapa? Oke, Bu Suci. Baiklah Bu Rama, saya coba menjawab apa itu perubahan paradigma budaya positif. Yakni bagaimana pandangan guru atau pandangan siswa, peserta didik atau semua warga sekolah, di mana pendapatnya itu atau pikirannya itu mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi tidak berlandaskan hanya kepada hukuman atau berlandaskan kepada yang negatif saja. Seperti contohnya siswa ingin berangkat ke sekolah karena memang dia senang belajar, ingin belajar, bukan karena ingin mendapatkan hadiah karena datang pertama atau takut mendapatkan
Ibu semua ya, bahwasanya paradigma budaya positif itu adalah pandangan seseorang. Nah, di mana paradigma budaya positif itu adalah suatu kerangka pemikiran atau pandangan yang menekankan pada nilai-nilai positif dalam suatu budaya. Nah, sehingga dengan adanya paradigma budaya positif ini akan terciptanya saling menghargai antar sesama, saling membangun hubungan yang baik, sehingga dengan semua stakeholder pendidikan yang ada di sekolah kita itu saling terhubung Bapak Ibu. Dengan adanya paradigma perubahan positif inilah, pandangan-pandangan tersebut akan membuat kita itu saling bekerja sama antara satu sama lainnya, baik melalui pimpinan sekolah, Bapak Ibu guru dan murid-murid kita seperti itu. Oke. Nah, adapun Bapak Ibu yang dapat kita lihat bahwasanya perubahan paradigma budaya positif selama ini kita berilusi bahwasanya kita itu seorang guru harus mengontrol muridnya Bapak Ibu. Nah, dalam artian kata kita memang sebagai seorang guru harus mengontrol murid kita, tapi pengontrol ini tetap berpihak kepada murid. Bukan dalam artian kata kita menghardik siswa kita mengontrol dengan berkata-kata kasar atau berkata-kata yang dengan nada-nada tinggi, akan tetapi selama ini yang kita lakukan bahwasanya kita berilusi dengan kita memberi hukuman kepada siswa kita, itu artinya kita mengontrol mereka. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita bisa mengontrol peserta didik kita dengan cara kita memantau mereka, memperlihatkan kepada mereka mana yang lebih baik. Kemudian jika mereka melakukan suatu kesalahan, kita perbaiki kesalahan tersebut. Dengan bagaimana? Kita tanya kepada mereka apa yang terjadi nak, segala macam. Jadi kita tidak langsung menjudge bahwasanya kalau mereka salah mereka pasti kena hukuman seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga tidak boleh berilusi bahwasanya orang dewasa berhak memaksa. Yang namanya anak-anak, apalagi kita di tingkat SMA, mereka sudah memasuki fase dewasa. Yang namanya dewasa, mereka sudah menginginkan suatu kebebasan. Kebebasan ini tetap berpihak pada norma-norma tertentu. Mereka tidak bisa lagi kita paksa, oh kamu harus memilih ini nak. Misalnya kayak gini, dari kelas 10 sampai menuju kelas 11, oh kamu pintar, kamu harus memilih matematika, biar kamu nanti milih biologi agar kamu menjadi dokter. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, biar mereka memilih apa mereka inginkan. Jadi sebagai seorang guru, kita memandu mereka, kita itu mengarahkan mereka, tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pribadi kepada siswa kita. Nah Bapak Ibu, selanjutnya juga kita itu tidak boleh dengan paksaan tadi, kita juga akan berakibat fatal bahwasanya membuat rasa bersalah pada diri siswa kita. Jadi dengan ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung menjudge mereka, oh kamu salah. Tidak Bapak Ibu. Karena bayangkan sendiri ketika kita jadi seorang siswa, kalau kita langsung dijudge salah oleh seorang guru, kita akan merasa, oh saya salah ya. Berarti yang selama ini saya lakukan, saya merasa saya dihina, saya merasa harga diri saya rendah. Karena kenapa? Dengan kata-kata kita yang seperti itu akan membuat peserta didik kita merasa bersalah dan dia menganggap dirinya ini tidak berharga lagi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya perubahan paradigma budaya positif, maka kita harus meyakini bahwasanya hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita apapun itu. Jadi hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita, dan itulah yang kita lakukan kepada peserta didik. Nah, kamu bisa menjadi baik kalau kamu kontrol diri kamu. Nah, kamu bisa menjadi orang yang lebih bagus lagi hari ke hari dengan kamu mengontrol diri kamu, agar nantinya kamu tidak melakukan suatu kesalahan. Jikapun nanti kamu melakukan suatu kesalahan, kamu harus tahu solusi apa yang akan kamu lakukan agar kesalahan itu tidak terjadi lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif tadi, dengan adanya paradigma budaya positif tadi, maka akan menciptakan suatu disiplin, sikap, yang dimana disiplin ini akan menimbulkan disiplin positif. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk, kira-kira dari Bapak Ibu semua, adakah yang tahu apa itu disiplin positif? Apakah itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Oke, sepertinya Ibu Setiawati mau berbicara. Oke, silakan Ibu Suci, dikasih mic-nya kepada Ibu Setiawati. Di sini terima kasih Bu Rama. Disiplin positif itu adalah bagaimana cara kita atau mendorong peserta didik kita, ya, agar ananda kita itu bisa kita tumbuhkan kesadarannya, serta bagaimana cara kita memberdayakan anak kita itu agar mandiri,
dan tidak melakukan sebuah kesalahan, atau bagaimana kita itu tidak memberikan dia sebuah hukuman, tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah masalah dia sehingga kita itu bisa membuat mereka itu berdiskusi sehingga bisa anak-anak kita itu menerapkannya di sekolah. Oke, terima kasih Bu Setiawati, jawaban yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya budaya positif itu suatu perwujudan ya Bu Setiawati ya, untuk membentuk siswa kita menjadi mandiri. Nah Bapak Ibu, disiplin positif di mana hal ini dengan adanya budaya-budaya positif yang kita terapkan dalam kebiasaan kita sehari-hari, maka dia akan menumbuhkan suatu kesadaran dalam diri siswa untuk berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, sehingga dengan adanya motivasi ini mereka bisa berbuat hal-hal yang baik tanpa mereka itu memperhatikan ancaman atau hukuman apa yang akan mereka lakukan atau ancaman hukuman apa yang akan mereka terima. Budaya positif ini menimbulkan disiplin positif sehingga membentuk suatu karakter siswa kita yang mandiri. Mereka mandiri, mereka bisa melakukan sesuatu yang harus sesuai dengan norma dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif ini dimaknai menjadi sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan atau mandiri tadi. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya tadi disiplin positif yang ada pada diri kita dan diri siswa kita, maka ini akan menimbulkan suatu nilai-nilai kebajikan. Adapun nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan suatu tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individunya Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan ini dalam dunia pendidikan itu berdasarkan pada profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis Bapak Ibu. Jadi dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan ini akan tertuang dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas pada perintah, akan tetapi dia juga cakap dalam memerintah diri dia sendiri. Dalam artian kata bahwasanya dikatakan merdeka tidak hanya selalu diperintah, tapi dia bisa memerdekakan dirinya sendiri, dia bisa berbuat atas apapun dirinya sendiri, asalkan itu memang tergantung kepada dirinya dan tidak melanggar norma-norma yang ada, seperti itu Bapak Ibu. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah sebelum kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia, sepertinya sudah sedikit lelah ya, kita akan mulai dengan ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, kita mulai dengan ice breaking. Bapak Ibu saya mohon semuanya berdiri terlebih dahulu. Nah, kita mulai ice breaking. Jadi untuk menimbulkan suasana hangat dalam diskusi kita kali ini, silakan semuanya berdiri. Oke, sama-sama bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa. Oke, selanjutnya ayo semua Bapak Ibu. Ayo keluarkan gerakan-gerakannya. Ayo lebih semangat lagi Bapak Ibu semua.
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah setengah lagi? Sudah, mantap ya, apresiasi Bapak Ibu nih. Bagaimana lelah? Berkeringat. Gak apa-apa Bapak Ibu, dengan adanya ice breaking ini akan membuat kita lebih semangat lagi, lebih fokus lagi pada diskusi kita hari ini. Nah, kita lanjutkan terkait bagaimana pemaparan budaya positif. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif, serta bagaimana paradigma perubahan budaya positif yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut tentang kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Oke, jika saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, kebutuhan dasar seorang manusia apa kira-kira Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Setiawati. Baiklah, terima kasih Bu Rahmani. Kebutuhan dasar itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi. Ya, karena kita berbicara di sini siswa, berarti hal-hal yang harus dipenuhi oleh siswa. Apa-apa saja yang harus kita sebagai guru pahami, dari unsur-unsur apa saja yang supaya kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Misalnya kita membahas di sini untuk makan, minum mereka mendapatkan kasih sayang, mereka mendapatkan penghargaan, mereka bisa dihargai. Ya, itu contohnya Bu Rama. Terima kasih Bu Rama. Oke, terima kasih Bu Setiawati. Berarti tadinya Bu Setiawati mengatakan kebutuhan yang memang dibutuhkan dasar bagi peserta didik kita, contohnya makanan dan minuman. Oke, bagus. Terima kasih Bu Setiawati. Selanjutnya apakah ada tambahan lagi? Kira-kira dari Bapak Ibu lainnya? Oke, Bu Marina, silakan. Mic-nya Bu Setiawati. Jadi terima kasih kesempatannya Ibu Rahma. Saya izin menambahkan untuk kebutuhan dasar manusia di sini peserta didik yaitu kebebasan. Jadi peserta didik bebas untuk berpendapat, bebas untuk memilih belajar, memilih cara metode pembelajarannya, dan bebas untuk mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Oke, mantap sekali pemaparan dari Bu Marina, ternyata lebih lengkap lagi. Terima kasih Bu Marina. Ya, benar yang disampaikan bahwasanya setiap kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan kebutuhan ini harus kita penuhi Bapak Ibu. Nah, jadi berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Setiawati dan Ibu Marina, bahwasanya benar kita sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan ini, kebutuhan yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan yang pertama tentang bagaimana cara kita bertahan hidup. Apa kira-kira contohnya? Oke, Ibu Marina ternyata lagi. Silakan Ibu Marina. Baik Ibu Rahma, jadi dalam bertahan hidup seorang manusia itu butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan jika peserta didik kita sudah memenuhi makannya tercukupi, tempat tinggalnya kalau di sekolah kelasnya difasilitasi dan pakaiannya rapi,
dan adanya keamanan tanpa ada pembulian di sekolah, adanya kesehatan yang cukup baik. Jika dia sudah sehat, maka dia akan senang untuk belajar dan pembelajaran akan tersampaikan dengan maksimal. Terima Oke, kasih. mantap sekali pemaparan dari Ibu Marina. Benar Bapak Ibu, bahwasanya kebutuhan kita untuk bertahan hidup sebagai seorang manusia, kita butuh makan. Benar kita butuh makan? Iya. Kita butuh minum? Kita butuh tempat tinggal? Iya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar kita ibaratkan sebagai seorang siswa kita Bapak Ibu. Jika dia sendiri saja pergi ke sekolah dia tidak makan, apa yang akan terjadi dalam kelas? Pasti dia akan lemas ataupun sakit Bapak Ibu. Jika kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi suatu hal yang di luar dugaan kita. Makanya misalnya seperti halnya kita sebagai seorang guru, kita melihat anak kita yang memang dia tiduran di kelas atau memang dia seperti orang sakit, jangan langsung kita marahi Bapak Ibu. Kita tanya terlebih dahulu, kenapa dia bisa seperti itu? Apakah dia sudah sarapan di rumah atau belum? Atau apakah di rumah dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Jadi kebutuhan bertahan hidup harus terpenuhi sebagai seorang manusia, terutama kepada siswa kita yang ada di kelas nanti saat kita mengajar. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Kita sama-sama tahu bahwasanya setiap manusia itu ingin disayang, ingin dianggap ada. Begitu juga dengan siswa kita. Jangan sampai halnya nanti kita malah membeda-bedakan siswa. Ini saja ya Bapak Ibu ya, kita mengajar di SMA, misalnya ada nih siswa kita yang pintar dan ada siswa kita yang memang memiliki kemampuan yang sedang. Ketika kita itu perhatian kita hanya tercurah kepada siswa kita yang memiliki kemampuan yang lebih, pasti ada salah satu dari antara mereka yang merasa, kok ibu ini pilih kasih ya, kok ibu ini seperti ini ya, kenapa saya tidak dianggap sama ibu? Nah, kebutuhan akan kasih sayang itu juga ada pada diri siswa kita. Jadi sebagai seorang guru kita harus menyamaratakan peserta didik kita Bapak Ibu. Kalau memberikan perhatian yang lebih harus kepada semua siswa kita. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh hanya kepada siswa yang pintar saja atau kepada siswa yang memiliki siswa kita yang aktif-aktif saja, tidak. Malahan ketika siswa kita ada yang tidak aktif, kita tanya kepada mereka, kenapa mereka tidak aktif, atau apa pembelajaran yang kurang, atau apa yang tidak mereka pahami, dan apa yang tidak mereka mengerti. Jadi dengan adanya perhatian kita, kasih sayang kita kepada siswa, maka mereka akan dianggap ada. Dengan adanya mereka dianggap ada oleh gurunya, maka dia akan termotivasi lagi untuk meningkatkan proses pembelajarannya Bapak Ibu. Nah yang ketiga, kebebasan. Oke, untuk kebutuhan dasar kebebasan ini, apa kira-kira Bapak Ibu? Kebebasan. Oke, Bu Setiawati silahkan. Bu Marina kasih mic-nya. Baik, terima kasih Bu Ramani. Contoh dari kebutuhan dasar manusia, khususnya siswa, yaitu kebebasan. Biarkanlah peserta didik kita itu memilih pilihannya mereka sendiri. Baik misalnya dia menentukan setelah tamat SMP dia mau masuk SMA atau SMK, atau baik dia memilih ekstrakurikuler apa yang mereka inginkan, biarkan dia mandiri. Ya, itu contohnya Bu Rama. Terima kasih. Terima kasih. Baik, bagus sekali pendapat dari Bu Setiawati bahwasanya setiap individu itu ingin bebas. Nah, misalnya dalam pemilihan ekstrakurikuler, mereka saja minatnya di bidang tari, masa kita memaksakan mereka harus ambil voli walaupun mereka tinggi? Atau mereka saja minatnya di bagian komputer, kita tidak bisa memaksakan, oh kamu pintar nak, kamu harus pilih olimpiade matematika biar menjadi orang juara. Tidak Bapak Ibu, kita beri kebebasan ke peserta didik kita. Bagaimana dia menimbulkan suatu keyakinan diri dia dengan cara bebas seperti itu. Namun tetap kita arahkan Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, dengan adanya kebebasan ini mereka juga merasa mereka itu, oh berarti Bapak Ibu saya menghargai pendapat saya. Dan ketika seorang siswa merasa dia dihargai oleh gurunya, dia akan lebih menghormati kita loh Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru, jika ada siswa yang bertanya, Ibu bagaimana misalnya saya suka ini dan saya suka ini, kita sebagai seorang guru mengarahkan mana yang baik, mengarahkan plus minusnya juga. Jadi tetap nantinya keputusan ada di tangan peserta didik kita. Jadi kita tidak memaksakannya. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan ini dalam artian kata dia memiliki jiwa kuasanya. Dia mau menjadi seorang pemimpin. Dia mau memimpin dirinya. Dia mau menjadi ranking di kelasnya. Dia mau menjadi yang terbaik untuk dirinya. Itu juga salah satu kebutuhan dasar peserta didik Bapak Ibu. Karena kenapa? Mereka ingin
Setiap individu dia ingin menjadi orang yang terbaik bagi dirinya, terutama untuk orang tuanya, Bapak Ibu. Selanjutnya akan kesenangan. Sama halnya dengan kita juga butuh kesenangan, peserta didik kita juga iya. Dia butuh sekolah yang nyaman, dia butuh sekolah yang bersih, dia butuh guru-guru yang ramah, dia butuh guru-guru yang senyum, dia butuh guru-guru yang mengayomi. Dengan adanya hal-hal tersebutlah, maka dia merasa senang dalam belajar. Mereka merasa ini sekolah tempat saya menuntut ilmu dengan bahagia. Dengan adanya kesenangan tadi, dengan adanya kebahagiaan tadi, maka akan menimbulkan motivasi dari dalam dirinya untuk lebih sering datang ke sekolah, tidak libur lagi. Karena kenapa? Di sekolah dia disambut dengan sangat hangat oleh gurunya, dengan sangat hangat oleh bapak ibu gurunya, dengan disambut dengan hangat itulah makanya mereka merasa, oh saya di sini ternyata ini sekolahnya bagus ya, ini sekolahnya hangat ya, seperti itu bapak ibu. Dan mereka pun juga akan termotivasi lagi untuk lebih berprestasi di berbagai bidang. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, butuh akan kasih sayang, butuh akan kebebasan, butuh penguasaan dan kesenangan. Nantinya jika terpenuhi kebutuhan ini, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Nah, apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka akan menciptakan suatu lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik kita. Sehingga dengan adanya kebutuhan dasar ini, mereka merasa terpenuhi jiwanya, merasa terpenuhi kebutuhannya, dan akan lebih termotivasi lagi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tapi Bapak Ibu, apabila salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dalam diri mereka, maka siswa akan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar norma. Siswa akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya tadi kebutuhan belajar yang terpenuhi tadi, maka akan menimbulkan motivasi belajar bagi peserta didik kita. Adapun motivasi pelajar ini akan berdampak kepada perilaku mereka Bapak Ibu. Berdampak pada perilaku mereka ini dengan adanya motivasi, dengan mereka memahami motivasi belajar, maka di balik perilaku manusia adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dengan perilaku ini, manusia ini akan didorong oleh kebutuhan yang terpenuhi tadi, keinginan terpenuhi tadi Bapak Ibu, sehingga dia bisa mencapai suatu tujuannya, apa yang dia inginkan, apa yang mereka mau. Nah, Bapak Ibu, adapun motivasi perilaku manusia ini terbagi atas 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik apa Bapak Ibu? Ekstrinsik berarti dari luar. Kalau intrinsik dalam. Nah, kalau motivasi ekstrinsik ini berarti motivasi yang berasal dari luar individu siswa kita. Sedangkan kalau intrinsik dari dalam diri dia. Bagaimana ketika ekstrinsik ini? Bagaimana ketika dia berperilaku? Dia berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan. Mereka berusaha untuk menghindari adanya hukuman. Jadi itulah motivasi yang mereka inginkan dari luarnya, seperti itu. Selain itu juga dengan adanya motivasi ekstrinsik ini, bahwasanya mereka untuk melakukan sesuatu hal itu untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa sebagai seorang guru kita hendaknya menerapkan kepada peserta didik kita, motivasi itu lahir dari diri dia. Kita dorong dia, kita beri dia masukan, kita dorong dia, kita ayomi dia, bahwasanya motivasi memang butuh dari luar. Akan tetapi motivasi terbaik dari dalam diri seseorang itu adalah yang paling utama. Karena kenapa Bapak Ibu? Jika motivasi ekstrinsiknya sendiri lebih berlimpah-limpah, adanya perhatian, adanya segala macam, tetapi dalam diri siswa sendiri tidak ada motivasinya, maka hal-hal yang mereka lakukan itu karena terpaksa Bapak Ibu, karena mendapatkan suatu imbalan. Contohnya saja ketika sholat zuhur berjamaah Bapak Ibu, kalau tidak kita memotivasi diri dia, nah suatu kewajiban yang harus kamu lakukan. Apabila kamu tidak melakukan kewajiban, maka kamu akan berdosa. Kita timbulkan motivasi kepada diri mereka. Jangan sampai kita mengatakan, nah sholat berjamaah ini adalah hal-hal yang harus kamu lakukan. Jika kamu tidak melakukan sholat berjamaah, kamu nilai agamanya rendah. Jadi mereka terpaksa Bapak Ibu, terpaksa mereka melakukan sholat berjamaah karena nilai agama tadi.
karena imbalan tadi. Tapi usahakan sebagai seorang guru, saya pun juga sedang belajar, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar bagaimana menimbulkan motivasi-motivasi intrinsik sehingga untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan, mereka bisa menghargai diri mereka sendiri. Mereka bisa membuat diri mereka yakin bahwasanya yang saya lakukan itu adalah benar, Bapak Ibu. Nah, dan mereka percaya bahwasanya saya mampu, saya punya kemampuan, saya bisa. Tanpa adanya perintah dari seorang guru, saya bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah sendiri. Tanpa adanya arahan dari guru, saya bisa langsung ke masjid, Bapak Ibu. Itu kan yang semuanya kita inginkan? Iya, oke. Nah, Bapak Ibu, dari motivasi-motivasi tadilah bahwasanya di sanalah timbul dengan adanya keterpaksaan dari ekstrinsik tadi, timbulnya satu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya? Kalau hukuman itu dia terjadi secara konstan, Bapak Ibu, tiba-tiba. Kenapa dia tiba-tiba? Karena dia itu hanya berasal dari satu arah saja. Sehingga dengan adanya satu arah tadi, peserta didik kita merasa, kok kayak gini kali hukumannya? Kenapa saya harus dihukum? Serta biasanya Bapak Ibu ya, hukuman ini bersifat psikis ataupun verbal, Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita berbicara suatu konsekuensi, mereka konsekuensi itu merupakan suatu hal terencana yang sudah kita sepakati. Sehingga dengan adanya konsekuensi ini, peserta didik yang tadinya dia melakukan suatu kesalahan, dia sadar bahwasanya ini loh hal yang saya lakukan agar saya bukan lawan sih, Bapak Ibu. Dengan adanya konsekuensi ini, mereka sadar, oh ini ternyata balasan dari tindakan saya. Bukan satu arah, tapi berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, di mana dengan adanya konsekuensi ini, seorang guru selalu memonitor muridnya, selalu mengawasi muridnya apabila terjadinya nantinya suatu kesalahan atau suatu tindakan yang memang bersifat negatif. Kemudian restitusi merupakan suatu proses dalam menciptakan kondisi bagi murid di mana dia untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Jadi yang namanya manusia itu pasti ada berbuat salah, termasuk kita sebagai seorang guru. Bahkan kita pun mungkin juga sering melakukan suatu kesalahan. Entah nanti kita tidak disiplin, entah nanti kita juga terlambat masuk kelas. Nah, kita bayangkan juga bahwasanya setiap manusia itu memiliki suatu kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Namun di balik itu semua, kita belajar menjadi seseorang yang individu yang memberikan konsekuensi, bukan memberikan hukuman satu arah kepada peserta didik kita. Nah, dengan adanya restitusi ini kita mengembalikan atau memperbaiki suatu kesalahan siswa dengan dia menyadari dirinya bahwasanya semua itu salah dan mereka bisa menjadi solusi dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa poin Bapak Ibu sesuai dengan pemaparan tadi. Nah, ada 6 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ternyata Bapak Ibu. Ada 7 poin yang menyatakan tindakan seorang guru serta dia termasuk ke dalam bagian apa. Apakah itu hukuman atau apakah itu adalah satu konsekuensi. Oke, nah dari beberapa item ini, siapa kira-kira Bapak Ibu yang setuju bahwasannya mencatat satu sekali itu merupakan suatu hukuman? Oke, setuju semuanya hukuman ya. Oke, sekarang saya minta pendapatnya Ibu Vinika. Kenapa pernyataan nomor 1 itu merupakan suatu hukuman? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rahma. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, di mana mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk dari hukuman. Karena itu hanya bersifat satu arah. Dimana kalau kan konsekuensi, kita sama murid itu harus bersifat dua arah, kesepakatan kita dan kesepakatan murid. Oke, terima kasih Bu Vinika. Benar sekali yang dibilang Bu Vinika bahwasanya suatu hukuman itu hanya satu arah. Kita sebagai seorang guru, kita merasa kita yang paling pintar, kita yang paling hebat, kita yang paling benar. Dengan adanya siswa terlambat, langsung saja kita suruh, oh kamu terlambat, kamu harus mengerjakan 100 kali pernyataan bahwasanya saya tidak akan terlambat lagi. Padahal Bapak Ibu, kita tidak tahu kenapa alasan siswa kita bisa terlambat. Apakah dia di rumah belum makan, atau apakah di rumah dia mengalami hal-hal yang memang tidak mengenakan, atau memang mereka terlambat menunggu angkot, atau memang mereka terlambat
Jadi berdasarkan pernyataan nomor 1 bahwasanya itu adalah suatu hukuman yang kita sendiri kita merasa anak terlambat dia harus dihukum. Oke, berarti itu hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang nomor 2, lari mengelilingi lapangan bola basket karena bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah Bapak Ibu sepertinya untuk soal nomor 2 kita hubungkan dengan nomor 7 ya Bapak Ibu ya. Poin nomor 2 lari, mereka sama-sama lari nih Bapak Ibu. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sedangkan poin ke-7 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang satu lari karena terlambat di kelas, yang satu lagi terlambat karena pelajaran PJOK. Kira-kira apa hubungannya atau pernyataan berupa hukumankah dia atau konsekuensi? Oke, Ibu Suci, terima kasih Bu Suci, mic-nya. Baiklah, terima kasih Bu Rahma. Saya mencoba untuk menganalisis 2 kasus ini. Yang pertama itu di poin 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu adalah hukuman. Karena di sini tidak ada kesepakatan dan ini berupa fisik juga, dimana tadi kalau seandainya hukuman itu hanya bersifat satu arah. Nah, jadi menurut saya ini adalah hukuman seperti yang Ibu Rahma sampaikan tadi. Kita tidak tahu apa alasan siswa terlambat datang ke sekolah, sehingga jika dilangsungkan untuk dihukum lari 2 kali saja berarti itu kategori hukuman. Nah, untuk poin terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya ini adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena kebetulan lari ini adalah sebuah mata pelajaran juga di bidang PJOK, di bidang pelajaran olahraga. Jadi mana tahu ini adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, kesepakatan ini lari ini tidak memberatkan siswa di dalam pelajaran PJOK karena itu merupakan bisa dijadikan sebagai pemanasan untuk mengeluarkan keringat siswa, di mana di pelajaran PJOK itu juga dibutuhkan. Jadi ini termasuk kategori kesepakatan karena mungkin sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru, jadi termasuk konsekuensi. Mungkin itu pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Rahma. Oke, baik Ibu Suci, ternyata sangat luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Suci bahwasannya suatu hal itu bisa kita katakan sebagai hukuman, bisa kita katakan sebagai konsekuensi tergantung bagaimana kondisi saat itu. Nah, kalau misalkan dia terlambat hadir di sekolah, di pelajaran apa dia? Apakah di semua bidang? Itu kan memang mengakibatkan satu arah saja hukumannya. Sedangkan pada pembelajaran PJOK, lari di lapangan basket itu merupakan salah satu kegiatan bagian dari materi olahraga, salah satunya pemanasan Bapak Ibu. Nah, bisa kita katakan sebagai konsekuensi karena itu merupakan, siapa tahu itu merupakan bagian dari kesepakatan kelas pada mata pelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu, suatu kegiatan itu atau suatu tindakan itu bisa kita katakan sebagai hukuman, bisa kita katakan sebagai konsekuensi tergantung bagaimana situasi dan kondisi pada saat itu. Oke, nah Bapak Ibu, sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sepakat. Berarti Bapak Ibu sudah paham sekarang ya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Hukuman terjadi apabila satu arah. Kita merasa sebagai seorang guru kita hebat, kita yang paling pintar, kita yang paling benar. Sedangkan kalau konsekuensi kita merasa itu adalah hasil kesepakatan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu suatu konsekuensi. Jadi dia harus menyelesaikan tindakan yang mereka lakukan. Nah, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu apabila dia tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah konsekuensi atau hukuman? Oke, kenapa itu hukuman kira-kira Ibu Aulia? Oke, Bu Suci silakan berikan mic-nya sama Bu Aulia. Kenapa ketika anak itu tidak menggunakan sepatu hitam, dia tidak boleh menggunakan sepatu itu, apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, itu hukuman kata Bu Aulia. Kenapa kira-kira Bu Aulia itu hukuman? Karena berupa tindakan yang diberikan. Oke.
berupa tindakan satu arah ya Bu Aulia? Iya, satu arah. Satu arah. Jika nanti seperti ini, misalnya Bu Aulia sebagai seorang siswa, saya berlakukan, oh Aulia kamu tidak menggunakan sepatu hitam, berarti kamu harus mencopot sepatu kamu. Apa yang Bu Aulia rasakan? Sedih, merasa malu? Iya. Karena kenapa? Karena ditegur hanya semena-mena gurunya seperti itu. Iya. Berarti saya guru semena-mena ya Bu Aulia ya? Oke, itu contohnya. Baik Bapak Ibu, memang benar itulah satu hukuman. Karena kenapa? Kita tidak bisa harus, siapa tahu sebelumnya harinya hari hujan. Kita lihat dulu kondisi sebelumnya, kita panggil siswa kita, kenapa kamu pakai sepatu hitam? Tidak memakai sepatu hitam. Kita tanya terlebih dahulu apa alasannya. Karena kita sebagai seorang guru, kita punya kemampuan dalam menganalisis pernyataan siswa. Kita tahu mana siswa yang benar-benar jujur, mana siswa yang memang ada-ada. Kita tahu Bapak Ibu, karena sebelumnya kita sudah belajar hal itu. Jadi sebagai seorang guru kita itu bersyukur karena kita dimiliki kemampuan dalam menganalisis pernyataan orang-orang Bapak Ibu. Nah, ketika anak itu tidak menggunakan sepatu hitam, langsung kita paksa dia untuk tidak mengenakan sepatu, maka dia merasa seperti yang dibilang Mbak Aulia tadi. Dia merasa sedih, dia merasa malu sama teman-temannya. Teman-temannya semua pakai sepatu tapi dia malah nyeker. Sehingga dengan adanya rasa malu tadi, dia tidak berani lagi keluar kelas, hanya berdiam diri di dalam kelas, dan bahkan mungkin siswa itu menangis karena merasa sedih gurunya semena-mena terhadap dirinya. Oke Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi kita sudah tahu Bapak Ibu tindakan apa yang akan kita lakukan jika anak kita, siswa kita, murid kita melakukan suatu tindakan yang salah? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, saya pun juga belajar, masih tahap-tahap belajar bagaimana sebenarnya harus memperlakukan peserta didik kita. Nah, melalui CGP inilah Bapak Ibu, sebelumnya saya hanya memberikan hukuman kepada siswa kita. Misalnya, siswa yang saya terlambat, saya suruh dia hormat di tiang bendera, tapi ternyata hal yang kita lakukan itu adalah merusak mentalnya siswa. Dengan rusaknya mental siswa, mereka tidak berani lagi dekat dengan kita. Mereka tidak berani lagi menyapa kita seperti itu. Dan bahkan mungkin mereka merasa dendam terhadap diri kita. Untuk itu, untuk lebih kita memperbaiki diri lagi, karena sebagai kodratnya manusia kita belajar sepanjang hayat, kita refleksi diri kita, sejauh mana kita sudah benar, sejauh mana kita sudah melakukan suatu kesalahan, dan kita perbaiki diri kita Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, selain tadi dengan adanya tindakan-tindakan siswa kita yang salah, tindakan siswa-siswa kita yang memang tidak sesuai dengan alurnya, maka sebagai seorang guru kita harus harus mengetahui 5 posisi kontrol kita terhadap siswa. Posisi kontrol pertama penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini sebagai seorang guru kita harus paham mana kira-kira posisi kontrol yang baik, mana kira-kira posisi kontrol yang memang tidak baik untuk kita lakukan, seperti itu. Oke Bapak Ibu, adapun posisi kontrol penghukum misalnya Bapak Ibu, kita dikatakan sebagai seseorang posisi kontrol penghukum apabila anak kita melakukan suatu kesalahan, kita hardik mereka dengan suara nada tinggi. Kita judge mereka, oh kamu salah, kamu kan suatu kesalahan, kamu salah, lakukan ini. Kamu lari 50 keliling lapangan sekolah. Itulah penghukum Bapak Ibu. Jadi dengan nada kita yang tinggi, seakan-akan siswa kita merasa mereka rendah diri. Bapak ini terlalu pemarah sekali sehingga membuat saya menjadi jatuh mental. Sehingga saya merasa saya harus menghindari Bapak ini. Jadi dengan adanya sikap penghukum kita, maka siswa dengan perlahan-lahan berjarak dengan kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah Bapak Ibu, penghukum dan membuat rasa bersalah ini sama halnya Bapak Ibu. Karena kenapa? Cuma bedanya kalau penghukum dia nadanya lebih keras, sedangkan pembuat rasa bersalah itu nadanya lebih lunak. Akan tetapi menusuk Bapak Ibu. Contohnya, Maya menyindir, betul sekali kata Bu Aulia menyindir. Bapak kecewa dengan kamu. Bapak selama ini mengharapkan kamu lebih baik, ternyata kamu mengecewakan Bapak. Tapi dengan nada yang ringan tersebut, seakan-akan menusuk hati siswa kita bahwasannya dia itu merupakan orang yang paling hina di depan gurunya. Seperti itu. Nah, nomor 3, berteman. Teman, arti kata ini sebagai seorang guru kita juga harus memiliki posisi kontrol berteman dengan siswa kita, di mana kita berbicara dengan nada yang akrab, dengan ramah dan bercanda, sehingga siswa kita merasa senang dengan gurunya.
Akan tetapi Bapak Ibu, hal ini juga harus kita waspadai karena dengan posisi kontrol teman ini menimbulkan dua keadaan. Ada keadaan yang positif dan ada yang negatif. Positifnya, siswa kita akrab dengan kita Bapak Ibu. Dia merasa senang dengan kita, dia perhatikan kita saat kita ngajar. Tapi apabila negatifnya apa? Negatifnya takutnya nantinya ketika dia merasa akrab dengan kita, dia malah semena-mena, tidak ada batasan dengan kita. Ketika kita marahi, "Nak, kamu seperti ini ya," dia merasa langsung, ibu ini dekat kok sama kita kemarin, kok kita sekarang dimarah-marahinya ya, saya nggak mau lagi dekat dengan ibu itu. Jadi Bapak Ibu, untuk memposisikan diri kita, posisikan diri kita bagaimana dengan situasi dan kondisinya. Karena posisi kontrol teman ini adalah ada positifnya dan ada juga negatifnya Bapak Ibu. Selanjutnya pemantau atau mengawasi. Nah, seorang pemantau atau mengawasi ini, dia itu biasanya berkomunikasi dengan nada datar. Akan tetapi dia tetap memberikan konsekuensi kepada peserta didik. Dalam artian kata, dia bisa mengawasinya sehingga peserta didik juga tahu salahnya di mana, seperti itu. Nah, posisi kontrol kelima adalah seorang manajer. Diharapkan kepada kita semua bahwasanya untuk bisa puncak tertinggi dari kontrol itulah manajer Bapak Ibu. Kita berbicara dengan peserta didik dengan bahasa yang halus, bahasa yang tidak kaku. Dengan bagaimana ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, kita panggil dia. Jangan langsung kita marahi dia di depan forum. Karena kenapa? Ketika sama hanya dengan kita, kalau misalnya kita sebagai seorang guru kita salah, pimpinan kita menghargai kita di depan teman-teman kita, apa yang kita rasakan? Malu Bapak Ibu. Begitu juga dengan peserta didik kita. Jadi usahakan ketika mereka melakukan suatu tindakan yang salah, kita panggil mereka. Kita bicara face to face, apa sebenarnya yang terjadi, dan kita selesaikan secara bersama. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi berdasarkan pemaparan tadi, bahwasanya perilaku kontrol yang negatif ada juga perilaku kontrol positif. Dikatakan negatif, penghukum dan membuat rasa bersalah. Kita usahakan sebagai seorang guru kita harus menghindari yang dua ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Bisa kena mental siswa kita nantinya. Bisa menjadi dia menjauh dari kita. Sedangkan usahakan sebagai seorang yang guru yang baik, kita adalah memiliki perilaku kontrol teman serta pemantau. Dan untuk mengontrol diri kita, lakukan manajer pada diri kita seperti itu. Dan juga kita lakukan pada kegiatan yang misalnya manajemen peserta didik kita apabila melakukan suatu kesalahan. Nah, Bapak Ibu, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari pemaparan tadi ada 5 contohnya siswa kita yang terlambat datang Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat apabila kita ada suatu kondisi yang mengatakan siswa ini terlambat, apabila kita sebagai seorang penghukum, "Hei, kamu terlambat, silakan hormat kepada benda sama 1 jam." Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang guru bersifat penghukum. Nah, kalau seorang guru pembuat rasa bersalah, kata-katanya seperti ini. Berapa kali sih ibu harus bilang kepada kamu bahwasanya kamu harus seperti ini? Berapa kali sih ibu harus beritahu kamu bahwa kamu tidak boleh terlambat? Jadi seakan-akan siswa merasa dia hina seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, jika siswa terlambat, posisi kita sebagai seorang teman, ayo dong ikuti kemauan ibu, ayo dong ikuti peraturan sekolah nak, tolong bantu Bapak Ibu di sini ya. Ya udah, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi. Oke, itu dia. Sedangkan kalau posisi seorang pemantau, kamu sudah mendengarkan apa itu peraturan sekolah? Nah, kali ini kamu terima konsekuensinya nak. Setelah ini jangan terlambat lagi. Sedangkan kalau kita sebagai seorang tipe manajer, kita panggil anaknya, kita ajak bicara face to face. Nah, apakah kamu melakukan kesalahan itu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu? Begitu kemungkinan pernyataan-pernyataan akan kita timbulkan apabila siswa kita datang terlambat ke sekolah. Sampai di sini bisa Bapak Ibu? Bisa kita lanjutkan? Oke. Nah, Bapak Ibu, jika bisa, sekarang ada di papan kita, infokus kita, posisi kontrol siapakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu sebagai posisi kontrol apa Bapak Ibu? Oke, membuat rasa bersalah. Coba Ibu Sylvia, silahkan kenapa membuat rasa bersalah? Baik, terima kasih Bu Rahma. Saya coba menjawab.
Kenapa ini dikategorikan pembuat rasa bersalah? Karena kata kecewa tersebut akan menimbulkan perasaan sedih terhadap anak tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti saya kecewa sekali dengan kamu. Seakan-akan kata-kata ini membuat mental siswa kita down. Iya, jadi posisi kontrol kita adalah membuat rasa bersalah terhadap siswa kita. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, manajer. Kenapa manajer Ibu Suci kira-kira? Terima kasih Bu Rahma. Kenapa ini manajer? Karena di sini gurunya berperan tidak menjudge siswa tersebut, tapi dia menanyakan. Jadi mengajak siswa berdiskusi, kemudian menanyakan perencanaan masa depan dari siswanya. Nah, sehingga ini dapat dikatakan sebagai posisi guru sebagai seorang manajer, di mana dia tidak langsung menghakimi siswanya. Terima kasih Bu Nama. Oke, terima kasih kembali Bu Suci. Benar ya Bapak Ibunya, bahwasannya lah manajer. Selain siswa kita salah, kita tanyakan kepada mereka, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita cari solusinya sama-sama. Nah, bahwasanya setiap tindakan yang salah itu akan ada solusinya. Oke, yang terakhir itu Bapak Ibu dari ilustrasi ini, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa kira-kira Bapak Ibu? Ini, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, penghukum. Kenapa penghukum Ibu Marina? Terima kasih waktunya Ibu Rahma. Jadi kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Di sini posisi kontrol adalah sebagai penghukum. Jadi guru dikatakan sebagai penghukum dengan memberikan nada tinggi terhadap siswanya. Dengan nada tinggi tersebut, mental siswa menjadi down. Karena itu siswa menjadi takut akan guru tersebut dan bisa jadi dia menghindari guru tersebut. Terima kasih Bu Rama. Terima kasih kembali, bagus, sangat bagus pemaparan dari Ibu Marina. Bahwasanya itulah penghukum Bapak Ibu. Seharusnya sebagai seorang guru, kalau kita ada anak kita yang tidak mengerjakan tugas, kita tanya, kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Apa konsekuensi akan mereka terima? Bukan langsung mengatakan, oh kamu tidak mengerjakan tugas saya, jadi kamu tidak ada. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita berusaha menjadi guru yang baik, berusaha menjadi guru yang memang mengayomi siswa kita. Kita tanya, nah kalau kamu seperti ini, itu otomatis nilai kamu tidak ada. Kita bisa mengganti bahasa kita dari bahasa yang sedikit kasar menjadi bahasa sedikit halus, sehingga kita bisa menjadikan posisi kita menjadi posisi pemantau atau manajer. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, dari sekian banyak tadi adanya budaya positif, disiplin positif, dan posisi kontrol, kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Oke, Ibu Angki, silahkan Ibu Angki. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Rama. Saya izin menjawab. Jadi, apa sih keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi di dalam diri anak. Nah, sekaligus itu juga dapat mengingatkan murid untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Rahma. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Angki. Benar sekali Bapak Ibu, bahwasanya suatu keyakinan kelas itu merupakan suatu hal yang kita sepakati. Bapak Ibu, sebenarnya hal ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu di kelas ya. Cuman mungkin bahasanya saja yang berbeda. Karena selama ini yang kita lakukan di kelas adalah kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran itu seakan-akan menjadi kata kutip bagi siswa kita. Itulah kontrak dengan guru tersebut. Padahal kita melakukan pelatihan-pelatihan selama ini, kita tahu bahwasanya itu keyakinan kelas. Dimana kalau dahulunya kita tahu itu kontrak pembelajaran itu satu arah. Oh nak, kamu tidak boleh terlambat. Siswa tidak boleh terlambat, kalau dia terlambat nilainya minus. Atau siswa tidak boleh memain HP, atau siswa tidak boleh seperti ini. Nah, kontrak pembelajaran selama ini kita lakukan itu hanya berpusat kepada kita sendiri. Sedangkan keyakinan kelas ini merupakan bahasa lain dari kontrak pembelajaran, tapi mereka merupakan hasil musyawarah antara peserta didik dengan guru
yang ada di kelas tersebut. Apa keyakinan kelas kita? Kalau misalkan siswa terlambat, apa yang dilakukannya? Kita sepakati bersama. Sepakati kesepakatannya, kita sepakati konsekuensinya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, keyakinan kelas adalah suatu peraturan tertentu yang berisikan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya dia merupakan suatu kesepakatan kita. Adanya peraturan dan adanya konsekuensi yang memang disepakati. Nah, kalau kamu terlambat bagaimana? Nah, boleh menggunakan HP tapi pada saat apa? Seperti itu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi selama ini kita sudah menjalankannya. Hanya saja mungkin dalam pelaksanaannya kita sedikit keliru. Karena selama ini kita lakukan adalah kita satu arah saja. Dan setelah mengikuti CGP inilah saya bisa mulai sedikit-sedikit berubah Bapak Ibu, bahwasanya semua yang saya lakukan kemarin itu mungkin ada yang benarnya dan ada yang tidaknya. Sekarang kita sama-sama belajar untuk bagaimana menjadi guru yang lebih baik lagi. Nah, adapun bentukan cara kita membentuk suatu keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu, sehingga dia berupa suatu pernyataan universal yang disepakati dan pernyataan yang bersifat positif yang untuk dilakukan secara bersama. Dan kemudian keyakinan kelas ini dia juga disesuaikan dengan kondisi dan situasi kelas kita, sehingga semua warga sekolah terlibat di dalam keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Oke Bapak Ibu, ini salah satu keyakinan kelas yang dilakukan. Jadi saat pembelajaran biologi itu siswa itu dikasih sticky note Bapak Ibu. Dikasih sticky note untuk mana? Tuliskan keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Setelah mereka tulis baru kita sepakati. Jadi dari keyakinan kelas yang ditulis oleh siswa baru kita adakan kesepakatan kelas lagi namanya Bapak Ibu. Ini salah satu hasil dari kesepakatan kelas yang ditimbulkan dari keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 1, bahwasanya saling bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas, saling peduli dan menghargai, disiplin datang tepat waktu, serta senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, Bapak Ibu, masuk kepada materi kita yang terakhir tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini tahapan akhir dari kegiatan kita apabila nantinya suatu siswa kita melakukan suatu tindakan yang salah atau yang kurang tepat, di mana dia merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga dia bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih baik lagi. Nah, adapun kegiatan atau langkah-langkah dari segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas mereka. Kita tidak boleh langsung menjudge mereka, tapi kita stabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Kemudian kita validasi tindakan mana yang salah kira-kira. Tidak langsung kita, oh kamu seperti ini, tidak Bapak Ibu. Tapi kita validasi terlebih dahulu tindakannya. Dan yang ketiga, kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Solusi apa yang akan kita lakukan apabila kamu melanggar hal ini? Selanjutnya Bapak Ibu, adapun kalimat dalam menstabilkan identitas, kira-kira yang nantinya akan muncul adalah bahwasannya salah satu kalimatnya adalah Bapak Ibu, Ananda, Ibu tahu setiap individu itu pasti tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti melakukan suatu kesalahan. Nah, kamu Ibu tidak mau mencari siapa yang salah di sini, tapi Ibu mau mencari solusi di sini. Itu salah satu bentuk dari pernyataan-pernyataan dalam menstabilkan identitas. Jadi siswa kita tidak merasa mereka langsung dijudge mereka itu salah seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan hasil inilah yang nantinya pernyataan yang akan timbul dari validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau, Ibu tahu hal ini memang tidak akan kamu lakukan, tapi karena mungkin kamu ada pada suatu kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu. Kemudian, kamu bisa melakukannya lebih baik daripada ini, seperti itu. Itu kira-kira pernyataan yang nantinya akan muncul apabila kita menyelesaikan suatu perkara siswa kita. Dan yang ketiga, itu tuh untuk menanyakan keyakinan dia. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kemudian, kira-kira hal apa yang sudah kamu tidak sepakati? Atau hal apa yang sudah kamu langgar sayang? Seperti itu. Atau dalam kegiatan
menanyakan kayak ini kita juga sama-sama mencari solusi. Nah, kira-kira solusi apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ilustrasi kasus yang telah saya lakukan pada pengalaman saya dalam segitiga restitusi. Pada hari Senin, saya mendapatkan laporan dari guru kimia bahwasanya salah satu dari murid saya bernama Naila Fakirah Diaul tertidur pada saat jam kimia. Nah, kemudian guru tersebut melaporkan kepada saya. Maka keesokan harinya saya memanggil Naila untuk diminta keterangan terkait dengan permasalahan yang telah disampaikan oleh Bapak Andi, guru kimianya. Jadi Naila ini tertidur Bapak Ibu saat belajar kimia. Maka Pak Andi ini melapor kepada saya sebagai gurunya. Kira-kira ilustrasinya paham Bapak Ibu? Oke, nah kalau memang benar, pertanyaan saya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mendengar penjelasan dari saya dengan penerapan segitiga restitusi? Nah, kira-kira yang pertama memvalidasi identitas, apa kira-kira kalimat pernyataan yang akan muncul untuk kasus Naila ini? Silakan Bu Finika. Oke, apa kira-kira pernyataan yang akan muncul Bu Finika untuk menstabilkan identitas? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rahma. Contoh penerapan segitiga restitusi di mana menstabilkan identitas. Di mana dari kasus Ibu Rahma tadi, kita yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memanggil Naila atau memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa ia tertidur pada saat pembelajaran kimia berlangsung. Di mana kita tidak langsung menjudge atau memarahi anak tersebut. Di mana kita harus menanyakan kenapa ia melakukan itu. Dan kita memberi penguatan di mana setiap manusia pasti melakukan kesalahan atau melakukan sebuah kesalahan. Oke, terima kasih, sangat baik pernyataan dari Bu Finika bahwasanya itulah kira-kira pernyataan yang akan muncul pada saat menstabilkan identitas. Oke, Bapak Ibu, kemudian kira-kira untuk memvalidasi tindakan dan pelaksanaan dalam menanyakan keyakinan, Bapak Ibu, sama-sama kita tonton video berikut yang sudah saya pernah lakukan. Jadi kita sama-sama nanti bisa untuk melihat sejauh mana penerapan dari segitiga restitusi pada saat siswa kita melakukan suatu kesalahan. Baik Bapak Ibu, sebentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, ada lagi loading. Oke. Ini hal yang pernah saya lakukan.
karena saya telah melakukan kesalahan, yaitu dengan cara tidur di kelas saat PBM kimia berlangsung, yang mana perilaku tersebut adalah perilaku tidak menghargai guru. Dan saya telah melakukan kesalahan, yaitu dengan cara melanggar peraturan yang telah kami sepakati di kelas. Dan hari ini saya dipanggil oleh bersama untuk melakukan segitiga restitusi, di mana itu membuat saya jadi termotivasi dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Terima kasih kepada bersama karena telah mendukung saya dan membuat saya menjadi termotivasi dan mengarahkan saya. Oke Bapak Ibu, itu sedikit video segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa saya ketika dia melakukan suatu pelanggaran terhadap keyakinan kelas, yakninya tidur dalam saat PBM kimia. Dengan kata lain, dia tidak menghargai gurunya. Karena dahulunya kami itu sebelum PBM kami mulai, saya juga mengatakan kepada siswa saya di kelas bahwasanya kita saling menghargai antara sesama, baik sesama teman ataupun sesama guru. Baik Bapak Ibu, itu merupakan contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatian dan fokus Bapak Ibu berikan kepada saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah hadir dengan sangat fokus dan mengikuti kegiatan diskusi kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak atas semuanya yang telah di penyampaian Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya juga mengucapkan pantun. Nanti dijawab cakep ya Pak Ibu ya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan mendengarkan saya. Oke, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri hari ini. Terima kasih banyak atas fokus terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Rahma tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan di kelas saat pembelajaran nantinya. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah di penghujung acara, kita akan tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Tapi saya tidak mau kalah dengan Ibu Rahma, saya akan berikan pantun juga. Mohon bantuannya untuk dibilang cakep. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Suci Windri Handriani, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.